Menimbang bahwa menurut Mahkamah, semua proses pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat terbawah, dalam hal ini di tingkat TPS sampai di tingkat provinsi. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing. Sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus-menerus. Menurut Mahkamah, sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken. Menimbang bahwa meskipun keterangan Majelis Rakyat Papua sebagai dimuat dalam putusan Mahkamah nomor 14/PHPU.D/Romi 11/2013 disampaikan dalam konteks pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua dan surat keputusan KPU Provinsi Papua nomor 01 KPTS KPU Prop .030/2013 tentang petunjuk teknis tata cara pemungutan suara dengan menggunakan noken sebagai pengganti kotak suara tersebut ditetapkan sebagai panduan bagi petugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2013 sampai 2016. Namun menurut Mahkamah, keterangan dan ketentuan tersebut relevan diberlakukan dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014. Menimbang bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas, maka dalam memberikan penilaian dalil permohonan yang berkaitan dengan sistem noken atau sistem ikat dalam perselisihan hasil Pilpres 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah berpegang pada pertimbangan dan uraian tersebut di atas, yaitu Mahkamah menghormati pemberian suara dan sistem noken atau sistem ikat dalam Pilpres 2014 dengan ketentuan yaitu: 1. Sistem noken atau sistem ikat harus diadministrasikan dengan baik, dalam arti harus dituangkan di dalam formulir C1 di tingkat TPS sampai tingkat selanjutnya oleh penyelenggara pemilu. Syarat ini penting dilakukan terutama untuk menentukan keabsahan perolehan suara yang sekaligus untuk menghindarkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres. 2. Memperhatikan dengan seksama tentang perjalanan historis yang terjadi di Provinsi Papua, bahwa telah terjadi perkembangan secara evolutif pada masyarakat di Provinsi Papua dengan bergeser dan berkurangnya daerah-daerah yang masyarakatnya masih menggunakan sistem noken atau sistem ikat ke sistem coblos langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Mahkamah berpendirian bahwa penyelenggaraan pemilu dengan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan harus proaktif untuk mensosialisasikan dan mengintegrasikan sistem pemilu yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam masa transisi sekarang ini, sistem noken atau sistem ikat masih dapat dibenarkan digunakan dengan syarat harus diadministrasikan oleh penyelenggara pemilu secara tertib sejak dari TPS sebagai diuraikan di atas, yaitu dengan dicatat dan dimasukkan dalam format berita acara model C, model C1 dan lampirannya yang disaksikan oleh saksi yang hadir dan kepala suku atau ketua adat serta masyarakat yang ada. Bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Papua telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan secara nasional, baik dengan sistem pencoblosan surat suara maupun pemilihan dengan menggunakan sistem noken atau ikat dengan berbagai variasi yang telah diakui keabsahannya oleh Mahkamah selama ini. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.